Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 32 B 10 November 2024. Umat Allah dalam Kristus. Allah memberi kita santapan sabda pada hari Minggu 32 ini dari kitab Raja-Raja, Mazmur, Injil kabar gembira Markus, dan surat kepada orang Ibrani. Pertama, apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja? Elia adalah nabi yang paling besar karena waktu itu terjadi bahwa Israel membuang Allah lalu menyembah berhala, mulai dari raja sampai seluruh rakyat. Juga dengan membuang Allah, maka seluruh Israel melakukan ketidakadilan kepada 4 kelompok yang disebut, yaitu orang susah, janda, yatim piatu, dan orang asing. Elia yang dibuat susah oleh raja dan seluruh rakyat pergi keluar Israel sampai di Sarfat, bertemu seorang janda yang susah karena air, tepung dan minyak habis. Janda dan anaknya siap mati. Tetapi janda itu mengakui Allah Israel, Yahweh yang disebut sebagai Allah yang hidup, yang tolong semua orang, terlebih orang susah dan dirinya sendiri. Janda itu ambil air dan buat roti untuk Elia lebih dulu, baru untuk dirinya dan anaknya. Dan Allah jamin bahwa tepung dan minyak tidak akan habis sampai Allah turunkan hujan dan beri hasil kebun. 2. Apa yang Allah katakan dalam Raja-Raja ditanggapi Mazmur? Israel memuji Allah yang memberi keadilan, yaitu tolong orang yang dapat susah, juga susah dari orang lain. Orang yang lapar mendapat makanan. Allah membuat mata orang buta bisa melihat. Tuhan yang adalah Raja di Sion, di bukit tempat kota Yerusalem berdiri. Dengan itu Allah bisa melihat ke 4 penjuru dunia dan tolong semua orang susah, seperti 4 kelompok yang Mazmur sebut, yaitu orang sakit, susah, anak yatim piatu, janda, dan orang asing. Dengan sebut ini Allah tolong semua orang yang perlu, orang yang memeras orang lain, orang fasik, yaitu yang buat susah orang lain, menanggung susah yang mau ditimpakan kepada orang lain. Allah membantu semua yang susah, sampai membantu orang yang buat susah orang lain, tidak lagi melakukannya, melainkan bersama meringankan susah saudara-saudari. 3. Apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja ditanggapi Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah yang tunjukkan diri bahwa saleh dengan banyak doa, tetapi sebenarnya cari penghormatan. Padahalnya mencaplok rumah janda-janda yang adalah kelompok yang paling susah. Dan kalau orang
buat susah mereka, mereka tidak membela diri. Tetapi dengan itu juga, orang yang paling susah itu tidak buat susah orang lain. Walaupun susah, tetapi buat baik untuk orang lain. Tolong supaya orang susah, dan yang punya susah lebih besar lagi itu tidak terlalu susah lagi. Beri kebaikan sampai habis untuk sesama yang susah, sampai dalam susah yang paling besar memberi kepada Allah seluruh hidupnya. Dengan serahkan semua susah dan seluruh hidup kepada Allah, maka orang susah itu akan alami bahwa Allah pasti tolong dalam susahnya, biar susah besar bagaimana juga. 4. Apa yang Allah katakan dalam kitab Raja-Raja ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Markus, dihidupi umat Ibrani. Yesus adalah Imam Agung yang satu kali mengambil semua dosa dan penderitaan manusia sejak Allah menciptakan dunia sampai dunia ini berakhir. Dengan mempersembahkan dirinya dan mati satu kali, Yesus masuk ke dalam surga untuk kepentingan semua manusia yang Yesus tebus, yaitu Yesus menderita dan mati ganti semua orang berdosa dan yang menderita sebagai akibat dosa. Dengan itu Yesus memberikan keselamatan kepada semua orang yang menantikan Yesus. 5. Allah memberi kita santapan sabda dari kitab Raja-Raja, Mazmur, Injil kabar gembira Markus, dan Ibrani. Dalam hidup setiap hari kita tidak bisa menghindar bahwa ada kesusahan dan penderitaan datang. Tetapi ada kesusahan dan penderitaan sebagai akibat kita membuang Allah dan melakukan ketidakadilan, yaitu kita buat susah sesama. Apalagi Allah sebut 4 kelompok yang ada di keempat penjuru dunia. Artinya ada dalam hidup kita tiap hari, di rumah, di lingkungan hidup kita, juga di tempat kerja atau sekolah kita. Kitab Raja-Raja dan Mazmur tunjukkan bahwa kita bisa menderita, tetapi kita tidak buat menderita orang lain. Kalau demikian, maka kita bisa mengharapkan Allah yang pasti membantu kita meringankan kesusahan kita dengan bersama berusaha lebih dahulu meringankan derita sesama, seperti janda di Sarfat yang beri minum dan makan lebih dahulu kepada Elia dan tentu kepada semua orang susah lain, biar dia sendiri juga susah. Dengan itu Allah pasti membantu, seperti menyediakan makanan selama hujan belum turun dan panen baru belum ada. Allah yang dalam Mazmur memperhatikan dan membantu semua. Kita tentu hanya bisa membantu seberapa kita bisa dan kepada 1-2 orang. Tetapi itu sama dengan memberi seluruh hidup kita kepada Allah, seperti janda dalam Injil Markus, dan seperti Yesus Imam Agung yang mengambil semua kesalahan dan penderitaan kita dan memberi kita keselamatan untuk kita semua yang adalah orang-orang susah dan menderita yang tidak membuat susah sesama. 6. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus sendiri. Seperti Allah membantu semua orang susah, kita semua memberi hidup dan kebahagiaan. Yesus datang dari Bapa. Sepanjang hidup Yesus membantu semua yang susah dan tunjukkan kepada kita semua bagaimana bisa menderita seperti Yesus sendiri yang ambil susah dan penderitaan kita semua. Dengan itu Yesus menghilangkan susah
dan dosa, sehingga Yesus memberi keselamatan untuk kita. Dengan memberi diri, Yesus menjadi santapan kita, sehingga Imam Agung itu membuat kita semua pengikut Yesus menjadi imam yang lakukan seperti Yesus dan seperti Allah sudah tunjukkan kepada kita. Yesus menghantar kita yang Yesus tebus dari penderitaan dan kesusahan, juga supaya kita yang tidak menderita atau kurang menderita membuat orang lain menderita atau tambah menderita, melainkan bersama Yesus kita membawa kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan untuk semua saudara-saudari kita. Dengan demikian, Yesus menghimpun kita di rumah Bapa bahagia dan keselamatan yang penuh. Umat Allah dalam Kristus,